Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alimna bima alamtana wa alimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Al-Mawsu'ah fi Akhiriz Zaman wa Malahim Al-Kubra, ensiklopedi akhir zaman dan berita kekacauan besar. Jadi kita pada ahad kedua ini bahas tentang akhir zaman. Baik, kemarin kita tema besarnya adalah tentang Dajjal. Dajjal itu tanda kiamat besar yang kedua. Tanda kiamat besar yang kedua. Karena urutannya itu kadang-kadang dalam hadis Nabi itu apa Pak? Berbeda-beda dari 10 tanda-tanda kiamat besar. Cuman ulama mengurutkan Dajjal ini adalah nomor 2. Nomor pertamanya adalah Dukhan. Kemarin kita ada bahas tentang kabut asap yang sangat mematikan. Banyak yang meninggal dunia, kemudian terjadi kekacauan. Setelah terjadi kekacauan datang Imam Mahdi. Cuman Imam Mahdi ini kemarin kita udah bahas, dia tidak termasuk tanda kiamat besar. Imam Mahdi. Setelah datang Imam Mahdi, kemudian membuat aman. Setelah aman, yang datang adalah Dajjal. Ini yang kedua nih Pak. Yang kedua adalah Dajjal. Diselingi dengan Imam Mahdi. Setelah Dajjal nanti baru datang Nabi Isa alaihi salam bunuh Dajjal. Jadi silih berganti gitu. Setelah Isa datang pula Ya'juj Ma'juj. Ini tanda yang keempat. Jadi buruk, kemudian Imam Mahdi baik berarti ya. Tapi Imam Mahdi nggak masuk dalam tanda kiamat besar. Jadi buruk dulu, habis itu baik, tapi Imam Mahdi nggak masuk ya. Gimana tuh ya? Gitulah kita taruhlah gitu, buruk baik, habis itu datang Dajjal, buruk lagi, datang yang baik lagi, yaitu Nabi Isa, datang yang buruk lagi, yaitu Ya'juj Ma'juj. Kayak gitu tanda kiamat besar itu. Setelah Ya'juj Ma'juj habis, baru nanti Nabi Isa mengamankan seluruh negeri. Amin. Seluruh negeri selama 7 tahun. Nanti baru tanda-tanda kiamat besar berikutnya itu adalah Dabatul ard. Datang binatang melata. Ini tanda-tandanya itu tidak tidak urutan begitu, cuman ulama aja membagi pendapatnya ini, pendapatnya begitu. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kemarin kita bahas Dajjalnya itu dengan tanda-tanda Dajjal di Ibnu Sayyad. Kemarin kita udah bahas tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad itu orang yang hidup pada masa Nabi. Kemudian kemarin itu Pak ya, mana dia kemarin? Ibnu Sayyad ini, ya kan? Hidup pada masa Nabi, hadisnya sangat panjang. Terus Nabi melihat tanda-tanda dia seperti seorang Dajjal. Hadis yang sangat terkenal itu banyak hadisnya. Di antaranya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, kami pergi menunaikan ibadah haji dan umroh bersama Ibnu Sayyad. Berarti dia adalah seorang muslim. Kalau Dajjal yang sebenarnya kafir, dia enggak muslim. Ini melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Saat istirahat, mereka tinggal berdua dengan Ibnu Sayyad. Terjadi perbincangan. Ibnu Sayyad ingin mengikat lehernya saja. Dia katanya, saya mau bunuh diri aja lah. Kenapa? Karena banyak tuduhan kepada dia bahwa dia adalah Dajjal. Yang mau bunuh diri aja lah, kata siapa Pak? Ibnu Sayyad. Terus terhadap kalau kata manusia ya,
Kemudian wahai Ibnu Sayyad, kata ini Ibu Sa'id Khudri merasa ini Pak, merasa apa? Kasihan ya. Kasihan betul kau dibully. Dibully kan bahasanya Pak ya? Betul kau dibully. Terus siapakah yang tidak mengetahui hadis Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad, kalian kan tahu tentang hadis Rasulullah tentang masalah Dajjal kan? Kata siapa Pak? Ibnu Sayyad. Itu kan? Terus dia mengatakan, bukankah dia berkatakan kepada Ibnu Sa'id Khudri, apa kata dia? Bukankah engkau yang paling mengetahui kan? Kau di antara orang yang mengetahui kan? Kata Ibnu Sayyid kepada siapa Pak? Abu Sa'id Al-Khudri. Terus Dajjal berkata, Dajjal itu kafir sementara aku Muslim, kata Ibnu Sayyid. Terus Rasulullah pernah juga bersabda, Dajjal itu tidak memiliki anak sementara aku punya anak, aku tinggalkan di Madinah sekarang. Rasulullah juga bersabda bahwa Dajjal itu tidak pernah masuk kota Madinah sementara aku tinggal di kota Madinah dan Mekah. Terus Abu Sa'id Al-Khudri berkata, hampir saja aku menerima alasan dia, berarti dia bukan bukan Dajjal. Habis itu kemudian Ibnu Sayyid berkata, demi Allah sesungguhnya aku ini perkataan dia lagi salah dia. Apa kata Ibnu Sayyid? Sesungguhnya aku mengenal dan mengetahui tempat kelahirannya dan di mana dia sekarang. Berarti Ibnu Sayyid ada hubungannya dengan Dajjal karena dia mengetahui yang gaib tentang di mana Dajjal, kemudian Dajjal yang besar. Berarti ulama mengatakan bahwa Ibnu Sayyid adalah 30 Dajjal karena ada Nabi mengatakan sebelum Dajjal besar datang akan datang juga dulu 30 Dajjal sebelum Dajjal besar. Salasina dajajilah kata Nabi, 30 Dajjal. Jadi bukan langsung Dajjal besar. Berarti Ibnu Sayyid adalah salah satu di antara 30, tapi bukan Dajjal yang besar itu. Terus Ibnu Sayyid berkata, aku berkata kepadanya, celakalah engkau pada hari-harimu. Ibnu Sayyid akhirnya yakin, oh berarti dia ada hubungannya dengan Dajjal. Salah satu di antara apa? Nanti ada hadisnya. Di hadis sebelumnya itu dia pernah mengatakan, Ibnu Sayyid, kalau kamu ditunjuk sebagai Dajjal besar, sekarang kan kau Dajjal kecil baru. Kalau nanti kau ditakdirkan jadi Dajjal besar, kamu mau nggak? Apa kata dia? Aku nggak nolak. Berarti Dajjal itu diusahakan. Sifat Dajjal itu Bapak diusahakan. Bisa kan diusahakan? Apa kata Ibnu Sayyid? Kalau aku ditakdirkan untuk kalau engkau bisa ditakdirkan untuk jadi Dajjal besar, dia bilang apa? Aku nggak nolak. Pak, sekarang kita masuk apa Pak? Tentang kisah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dan Jasasah. Cerita Pak, Jasasah. Arti Jasasah adalah di mata-mata. Jasus itu artinya mata-mata. Jadi kalau Bapak jasus itu mata-mata artinya. Terdapat hadis populer yang panjang. Jadi kira-kira kita ada berangkat dari tadi siapa Pak? Dari siapa tadi itu? Abu Sa'id Al-Khudri dengan siapa tadi? Ibnu Sayyid. Dia meninggal ternyata. Dia meninggal. Berarti dia bukan Dajjal yang besar, bukan Dajjal yang besar. Terus terdapat hadis yang populer tentang yang panjang tentang kisah siapa Pak? Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Jasasa. Itu kan? Terus bertemu dia dengan siapa Pak? Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kalau Muslim berarti hadisnya saya cari aja di nomor 29421800. Ya Pak ya. Dari situ. Jadi Tamim Ad-Dari ini dia berlayar di suatu dia berlayar ingin menemui Nabi. Ada riwayat hadis mengatakan dia dari Palestina. Dia orang Palestina. Agamanya adalah Nasrani, karena orang Syam kan, dari atas berarti, atas berlayar kemana Pak? Ke bawah. Ada juga riwayat mengatakan dia adalah dari Yaman, dari bawah naik ke atas. Allahu a'lam bishawab. Hadisnya dua. Terus yang jelas dia hadisnya yang pasti bahwa dia adalah, karena kenapa kok begitu sahabat mengatakan ini prediksi sahabat aja, prediksi sahabat apakah dia orang Palestina atau orang Yaman? Karena ketika Nabi menjelaskan kepada mereka, jadi ceritanya itu, hadis itu, dia kan seorang Nasrani. Nabi lagi ngajar di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah itu biasanya kosong tuh, kosong. Terus datang dia langsung ke depan, karena berarti ada peristiwa yang
hal yang paling penting untuk dibicarakan. Dia dialog dengan Nabi dekat, sedikit hanya terdengar apa Pak? Sama sahabat yang lain apa Pak? Samar-samar gitu, nggak terdengar besar gitu. Udah setelah dia pergi, baru Nabi mengatakan dia adalah Tamim Ad-Dari, tapi Nabi tidak menyebutkan aslinya di mana. Dia belayar, kemudian sampai terdamparlah sebuah pulau dan dia ketemu dengan Jasasah. Jasasah menyuruh dia pergi ke Dajjal. Dan dia bercerita begini begitu dan itu benar kata Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Tamim Ad-Dari masuk Islam. Nah, Tamim Ad-Dari berlabuh di sebuah pulau, ya kan? Terus dia ketemu dengan makhluk bernama Jasasah. Jasasah itu dia seperti apa tuh? Seperti King Kong, Bapak. Monyet besar tapi bisa berdiri. Bulunya itu tidak ketahuan mana depannya mana belakangnya. Berarti saking lebatnya. Jadi nggak ketahuan dia bagian depan atau bagian belakang. Kenapa? Saking lebatnya bulunya itu. Sangat lebat bulu rambutnya. Tidak tahu mana depan mana belakang. Jasasa akhirnya mengantarkan mereka ke lelaki yang sudah dirantai. Hampir seluruh badannya dirantai di sebuah pulau itu. Laki-laki itu menanyakan kepada Tamim Ad-Dari tentang danau Tiberias. Kemudian dia bertanya juga dengan kebun kurma di Baisan, Yordania. Kemudian dia bertanya juga tentang air Zugur dan bertanya pula tentang apa? Nabi Muhammad SAW. Jadi keempat pertanyaan ini danau Tiberias, apakah dia sudah apa Pak? Mengering? Apa jawaban Tamim Ad-Dari? Belum. Ini kan karena beradanya di sekitar Yordania semua nih Pak. Yordania, Syam itu danau Tiberias. Apakah danau Tiberias itu udah mengering? Apa jawabannya? Belum. Apa kata Dajjal? Sebentar lagi kering. Terus apakah kebun kurma Baisan? Bagaimana keadaan sekarang? Masih berbuah? Sebentar lagi terbakar kata dia. Memang udah dibakar sama siapa Pak? Sama Yahudi sekarang udah dibakar ketika itu, dihancurkan itu. Terus kemudian mata air Zugur gimana? Masih ada. Sebentar lagi kering. Kemudian Nabi Muhammad gimana? Apa kabar? Aku sudah mendekat, karena belum masuk Islam tuh. Aku mendengar kabar dan aku rencana mau ke situ. Kata siapa Pak? Tamim Ad-Dari. Katanya dia sudah muncul. Maksudnya sudah ada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Sebaiknya kau ikuti dia karena dia adalah Nabi yang terakhir. Maksud kamu gimana ini? Kok kamu tahu-tahu begitu? Kata dia. Aku ini Dajjal. Sementara Tamim Ad-Dari kan belum tahu tentang cerita tentang Dajjal, karena dia masih Nasrani. Makanya karena itulah dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengatakan itu adalah Dajjal yang muncul di akhir zaman. Hikmah hadis ini adalah kenapa ke orang Nasrani? Nah, kenapa kok Allah menghikmahkan orang Nasrani yang ketemu dengan Dajjal? Kenapa Pak? Karena orang Nasrani mengelu-elukan Dajjal, sama seperti orang Yahudi yang mengatakan kalau Nasrani bilang apa Pak? Apa tuh Pak? Apa bilang Pak? Dajjal itu mengelu-elukan Dajjal. Malahan sebagian dari orang Yahudi dan Nasrani juga ya Yahudi Pak ya. Yahudi juga mengatakan Pak, sebagian dari orang Yahudi menganggap Dajjal itu adalah juru selamat atau Tuhan, Mesias Tuhan gitu. Atau apakah yang mereka maksud itu Mesias Tuhan Nabi Isa yang akan turun? Tapi Nabi Isa yang akan turun tidak suka kepada orang-orang Nasrani. Di situ kerancuannya Pak. Kerancuan orang Nasrani itu situ kerancuannya. Dia tunggu apa tuh? Mesias turun. Tapi agama mereka adalah bukan agama Nabi Isa lagi. Berarti sebenarnya mereka tunggu siapa? Dajjal inilah yang mereka tunggu. Itu hikmahnya. Kenapa kok Allah memberi hikmah orang-orang Nasrani yang ketemu dengan Dajjal? Akhirnya laki-laki itu mengaku dia sebagai apa Pak? Aku Dajjal. Coba lihat. Ini ketika kita lihat di internet Pak. 2011 Danau Tiberias masih begini.
Tapi ternyata 2014 Senator Pires begini, di musim kemarau, nggak tahu nanti apakah di musim hujan kemudian apalagi banyak lagi. Tapi sekarang sudah kering. Sekarang sudah 2000 berapa? 2000. Cuman saya dapat di internet cuman begini. 2025 belum dapat. Nah, coba Pak cari Danau Tiberias seperti apa bentuknya sekarang. Berarti dia sudah kering. Berarti betul prediksi Dajjal kan? Danau itu akan kering. Nah, kenapa Pak? Letak Danau Tiberias. Danau Tiberias itu terletak antara bagian bawah tinggi Golan. Golan itu di mana Pak? Dikuasai oleh Suriah. Nah, di mana sekarang Pak? Letaknya Pak? Suriah. Kenapa kok Dajjal bertanya tentang Tiberias? Karena kan mereka hadis itu mengatakan, makanya sebagian sahabat mengatakan Tamim Ad-Dari ini dia dari orang Palestina. Kenapa? Karena dia mengertilah tempat Syam itu kan. Suriah kan, kalau Palestina itu kan termasuk di antara negeri Syam dulu namanya. Syam itu Bapak, Palestina, Yordania, Libanon, Syria. Libanon, Yordania, Libanon, Syria. Itu termasuk apa dulu? Syam. Nah, maka Suriah itu kan termasuk Syam. Makanya dia letaknya di mana Pak? Di dataran tinggi Golan, di daerah timur Galilea, Palestina. Sana ke atas sedikit gitu, atas Palestina. Palestina itu kan negerinya yang memanjang itu Pak ya. Panjang juga. Ada di sini apanya Pak? Yordania. Kemudian di sininya apa? Itulah. Apa itu Suriah, sama di atasnya apa Kak? Libanon. Kemudian di samping sininya apa? Mesir. Kan dia sepadan dengan 4 negara itu, Mesir, Yordania, Suriah, Libanon bagian atas. Kan ini dia Pak. Masa kenapa saya pusing-pusing jelasin sama Bapak? Ada ini Libanon, ini apa? Syria, ini apa? Yordania. Di sinilah kira-kira letaknya itu Pak, Danau Tiberias itu. Ya Pak ya? Iyain aja lah ya gitu. Nah, dataran tinggi Golan kan di sini nih Pak. Dataran tinggi Golan. Ya Pak ya? Nah, dataran tinggi Golan ya. Secara geografis masuk Palestina. Secara geografisnya masuk Palestina dan Suriah. Tapi secara politis sekarang dikuasai Israel pula lah mengambil. Israel pula. Dialah yang menghancur-hancurkan danau ini kan. Dia tahu apa? Dajjal itu akan muncul kalau Danau Tiberias dikering-keringkan sama dia biar cepat muncul. Pandai dia orang Israel. Garis pantainya membentang sepanjang 53 kilo, luasnya 166 kilo. Bagian terdalamnya 46 meter. Bayangkan 46 meter kering, gimana tuh Pak? Diapain tuh sama orang Israel tuh Pak? Tahu di apa? Oh, ini kebun korma Baisan. Dulu kebun kormanya, kebun korma nih semua nih Pak. Semuanya dulu Bapak kebun korma dulu semuanya ini. Tahu-tahu sekarang dibom. Jadi begini dia. Oh, ya kan? Dibom. Ini sebenarnya letaknya antara Yordania dengan Palestina. Sekarang diambil, dulu dikuasai sama Yordania, tapi sekarang diambil sama Israel. Israel itu bukan hanya menjajah Palestina, Pak. Israel itu menjajah Yordania, Suriah, Libanon. Itu yang mereka ambil sedikit-dikit. Nah, cuman yang banyak dikuasainya itu adalah Palestina. Tapi negara-negara lain itu juga dikuasai, patoknya pindah-pindahin terus patok-patok negara sama dia. Dan herannya Amerika boleh, kata dia. Heran, terserahlah Amerika tuh. Nah, dulu Koma Baisan begini bentuknya. Sekarang mata air Zugar. Ini mata air Zugar nih Pak. Mata apa nak? Mata air Zugar. Kayak ini danau ya. Kayak danau. Kayak apa? Kayak sungai. 2000 tahun 2016 mengering begini dia. Nah, ini cari ikan, banyak ikan dalamnya kada kering ini Pak. Terus saya bertanya lagi tentang apa? Nabi Muhammad kan nggak bisa digambarkan Pak ya. Kan 4 pertanyaan tadi kan. Nabi Muhammad, apa kata Tamim Ad-Dari? Sudah ada. Cuman apa tuh? Apa kata Dajjal? Ikuti dia. Kenapa?
Karena dia adalah nabi terakhir. Sekarang kita udah selesai cerita itu tentang cerita Bapak Tamim ad-Dari. Hikmahnya adalah berarti Dajjal sudah ada belum? Udah ada Dajjal. Terus dari kapan Dajjal ada? Dari dulu berarti. Tamim ad-Dari aja bertemu dengan dia sudah besar orangnya, udah gede. Tapi berarti kena mati-mati dia, Pak. Kenapa, Pak? Padahal dia manusia. Kenapa nggak mati-mati, Pak? Terserah sama Allah. Bisa Allah mengangkat umurnya, maksudnya menghentikan perjalanan umurnya, ya kan? Bisa jadi. Seperti apa, Pak? Banyak kan kejadiannya. Siapa, Pak? Ashabul Kahfi. Kan Allah hentikan umurnya 309 tahun tidur tapi tak meninggal-ninggal, hidup dan badannya sama seperti itu aja. Makanya kalau mau Bapak berdoa lah, ya Allah jadikanlah si Abu Kahfi gitu 300 tahun lagi baru hidup lagi gitu. Bapak cari goa. Janganlah begitu. Meninggal juga Bapak beda. Itu hikmah dari Allah SWT. Jadi Allah itu memberi hikmah begitu. Bisa kata Allah. Kalau aku berkeinginan bisa. Aku tahan umur bisa. Itu bukannya satu kisah itu Pak. Ada kasih saya dalam Al-Quran itu. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Itu cerita tentang orang Yahudi itu. Ada orang Yahudi juga dulu. Apa namanya, Pak? Uzair namanya ta. Terus ya, dia tapi dia itu jalan, pas dia jalan dia melihat ada rumah yang habis dirampok, kemudian rumah itu dibakar, orangnya dicincang. Terus dia bilang apa, Pak? Ini orang ini dicincang, dibakar. Dia kan muslim, istilahnya Yahudi muslim itu zaman dulu gitu kan. Nabi menceritakan, Allah menceritakan dalam Quran gitu. Habis itu orang dicincang itu dia berpikir begini, orang ini udah dicincang, habis itu dibakar pula. Kira-kira nanti bagaimana cara Allah membangkitkan dia? Karena badannya sudah terpisah. Seketika itu Allah Bapak mematikan, bukan mematikan dia. Ya mematikan lah saya. Dimatikan oleh Allah di tempat itu. Dia meninggal dunia. Habis meninggal dunia, setelah 100 tahun dibangkitkan Allah lagi. Pertama Allah bangkitkan apa? Allah bangkitkan dia. Habis itu Allah mengatakan. Terus ada orang datang malaikat kepada dia bertanya, kamu berapa lama di sini? Apa kata? Yauman au ba'da yaumin. Apa kata malaikat? La. Tiba kata malaikat, kalla bal. Apa kata mereka? Wanzur ila tu'amika wa syarabika lam yatasannah. Coba lihat. Sebenarnya kamu itu sudah 100 tahun di sini, kata malaikat. Lihat makanan kamu. Dia punya makanan kan? Makanan kamu itu sudah jadi tanah. Kemudian diapain sama Allah, Pak? Dibangkitkan lagi. Itu kan begitu cara Allah membangkitkan. Udah di tanah tapi tahu-tahu ada makanan lagi. Terus apa, Pak? Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Dia pakai apa, Pak? Keledai. Kemudian tahu-tahu keledainya dari tanah itu kan orang 100 tahun habis itu jadi tanah, kemudian keledainya hidup lagi. Berarti udah lama di sini. Iya, kata siapa, Pak? Kata Allah Subhanahu, kata mereka coba kau pulang. Dia balik ke kampung halamannya, tak satu orang pun yang, karena orang udah meninggal semua. Ada ternyata cucunya, sama cerita Abu Kahfi. Ada ternyata cucunya itu mirip seperti istrinya. Mau dipegang sama dia, marahlah cucunya. Pegang-pegang. Ini enggak kenal kakek dia jauh, kan? Enggak kenal apa pegang-pegang. Kata dia, aku ini kan suamimu. Suami dari mana? Ini suami asliku. Ini rumahku, kata dia kan. Ini rumahku. Apa buktinya? Ternyata dia ada menyimpan barang di mana, Pak? Di suatu simpanan yang orang tidak tahu. Kalau ini buktinya di rumahku, aku nyimpan barang ini itu. Aku cari ya sekarang, carilah. Ternyata di situ, oh iya nih kakek ternyata yang sudah hilang selama 100 tahun. Ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 berapa itu, Pak? Bapak cari bukan 190. Bapak cari aja lah nanti saya cariin nanti ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Itu ayatnya itu, Pak. Ayat berapa itu, Pak? Pak cari aja lah. Itu ceritanya bahwa Allah bisa, Pak. Bukan hanya satu cerita. Bapak tahu kan ceritanya cuma Ashabul Kahfi, ada cerita yang lain. Ada cerita, itu cerita Nabi Musa bisa menghidupkan orang pakai pukulan bagian dari
sapi. Bisa, Allah gampang. Atau cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim membelah-belah apa Pak? Membelah burung kemudian dihidupkan lagi kan? Kan bisa gitu Pak? Bisa nggak Pak? Nah, begitulah kira-kiranya. Dah, sekarang kita udah cerita itu, berarti Dajjal udah ada belum? Udah ada. Kapan Dajjal itu datang? Belum tahu. Tapi di kampung saya tiap hari dia datang. Dajjal. Oh, Dajjal. Tapi dipanggil sama orang udah Jalal, dipanggil sama orang Dajjal. Iya kata dia. Dia mau dipanggil Dajjal. Dia sebenarnya Jalal. Tapi dipanggil orang udah Dajjal gitu. Tiap hari dia datang. Tapi dia tidak membawa fitnah dia tidak membawa fitnah. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas tentang bahaya fitnah Dajjal dan cara berlindung dari Dajjal. Ini cerita lagi ya. Jadi Pak, bahayanya luar biasa. Fitnah Dajjal itu bahayanya apa Pak? Setiap orang yang bertemu dengan Dajjal bisa dipastikan 99,9% kafir dan ikut bersama Dajjal. Sudah dipastikan. Apalagi orang yang imannya lemah Pak. Orang dikasih duit 1 M aja langsung berubah. Jangan 1 M. Indomie aja berubah. Baik, pertama, fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar di muka bumi. Dari Hisam bin Amir al-Ansari, Rasulullah SAW berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara penciptaan Adam sampai terjadinya kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar kecuali fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 2945. Dari Huzaifah, dia berkata, Dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sering menyebut nama Dajjal. Lalu beliau bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnah Dajjal. Tiada seorang pun yang selamat dari fitnah sebelumnya kecuali dia juga selamat darinya. Tiada satu fitnah pun yang diciptakan sejak terjadinya dunia ini kecuali yang kecil maupun yang besar kecuali yang tersisa disia-siakan karena fitnah Dajjal. Artinya apa Pak? Nah di sini kalau kalian sudah terbiasa kena fitnah dan kalian selamat, maka kalaupun ada fitnah besar Dajjal, kalian pun akan selamat. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa lewat dari fitnah-fitnah kecil, maka nanti ketemu dengan Dajjal pasti tidak akan selamat. Jadi fitnah kecil itu apa? Misalnya ada duit 1.000, diambil sama dia, berarti besok kena fitnah Dajjal. Tapi kalau 1.000 dikasih sama dia, enggak, saya ambil 1.000 apa? 100.000? Kecil 100.000. 1 juta? 1 juta kecil. 1 M? Kecil. 50 triliun? Kecil. Orang yang seperti itu berarti terhindar dari fitnah Dajjal. Tapi pas ketika berapa? 1 M? Agak berubah ya. Mikir-mikir dulu kata dia kan. 2 M atau 1 triliun? Dia bilang apa? 1 triliun banyak nih. Ada ambilnya. Berarti orang yang seperti itu kena fitnah Dajjal. Nih hikmah dari hadis itu, hadis riwayat. Jadi Pak, tanda-tanda orang yang tidak akan kena fitnah Dajjal siapa Pak? Orang yang selamat dari segala fitnah, sampai fitnah terbesar, sampai terfitnah Dajjal. Tapi orang yang tidak pernah selamat dari fitnah, berarti nanti dia tidak akan selamat dari fitnah Dajjal. Lanjut. Peringatan Nabi kepada umat ini kena fitnah Dajjal. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku benar-benar telah memperingatkan kalian. Tiada seorang Nabi pun kecuali ia pasti memperingatkan kaumnya. Tentang siapa Pak? Dajjal. Sungguh Nuh telah memperingatkan kaumnya. Adapun aku akan mengatakan kepada kalian tentang Dajjal sesuatu perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya. Kalian mengetahui Dajjal itu buta sebelah matanya dan Allah itu tidak buta sebelah, karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Tuhan itu tidak buta. Terus semua Nabi memperingatkan hati-hati kalian dengan Dajjal, cuma tidak memperinci bagaimana tanda-tanda Dajjal. Nabi Muhammad memperinci tanda-tanda Dajjal dengan tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisiknya adalah Dajjal itu matanya buta
sebelah. Terus karena dia mengaku sebagai Tuhan, Nabi Muhammad meyakinkan dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak buta sebelah. Nah ini, kan? Berarti semua Nabi memperingatkan tentang Dajjal, Pak ya. Padahal Dajjal itu akan muncul di akhir zaman. Tapi tetap aja para Nabi memperingatkan. Berarti saking apa, Pak? Saking pentingnya. Nah ini hikmahnya nih Pak. Apa hikmahnya Pak? Saking pentingnya Bapak memperingatkan anak-anak Bapak dari segala fitnah. Walaupun fitnah itu belum muncul. Nah, nanti Bapak harus sering-sering tuh ingatkan anak Bapak dari fitnah. Hati-hati Nina, hati-hati Nina, hati-hati Nina, hati-hati Nina. Kayak gitu harus Pak. Baik fitnah apa aja lah. Fitnah apa saja. Kenapa? Karena orang yang akan sukses dari fitnah Dajjal adalah orang yang sukses melewati segala macam fitnah. Tapi kalau nggak sukses, pasti kena sama. Kira-kira Bapak kena fitnah itu ada yang sukses, sukses semua atau ada yang nggak sukses? Sukses semua. Masya Allah, Bapak nih. Nah, selamat Bapak dari Dajjal nanti. Tapi kalau ada yang nggak sukses, ada duit 1.000, diambil. 2.000, ambil juga. Atau pas ketika ada perempuan cantik, Pak lihat atau enggak? Nah kan Bapak nih gimana nih? Jawablah. Ada perempuan cantik. Kalau duit tadi Bapak nggak tergoda mungkin. Tapi kalau perempuan cantik, nah tergoda juga. Berarti kena Dajjal. Nah Dajjal. Tapi kalau nggak terlihat juga, walaupun terlihat tapi langsung balikan, itu nggak kena Dajjal. Jadi Bapak bisa merasakan itu. Bapak akan kena atau tidak. Makanya Nabi mengatakan apa? Sebelum kalian kena lebih baik menghindar jauh-jauh, lari jauh-jauh. Kalau ada Bapak ketemu, Dajjal ada di Sumatera Barat, Dajjal lah. Bapak lari cepat-cepat jauh. Saya di antara itu menghindar tuh gara-gara itu mah. Aku dari Jakarta kan, jalan ada Dajjal, lari cepat-cepat. Sebab pasti tidak akan lama. Pokoknya kalau Bapak ingat ada Dajjal di situ kata orang kan, lari. Bapak jangan ikut-ikut, jangan Bapak sok-sokan pula Bapak menghadapin dia. Enggak akan kuat Bapak. Dari Aisyah Rasulullah SAW bersabda, ini kita baca hadis saja. Berdoa kepada waktu sholat, ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah Masihid, dan aku mohon kepadamu perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian. Kan setelah tahiyat itu kan doa dianjurkan Nabi Bapak. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat, a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min azabil jahannam, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ada 4 Pak ya. Itu berputar-putar nggak di siapa? Yang duluan apa Pak? Kubur dulu, jahanam dulu, atau apa dulu? Sama aja lah Pak yang putar, karena doanya kan bisa digabungkan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati, wa a'udzubika min fitnatil masihid Dajjal. Dua ya? Ya Pak ya? Terakhir kan? Kenapa kok didoakan itu Pak? Berarti level Dajjal itu selevel dengan azab jahannam. Apa ya? Nah, kalau azab jahannam Bapak bisa lepas gak? Azab kubur Bapak bisa lepas gak? Kenapa disebutkan fitnah hidup sama fitnah mati? Karena itu ukurannya orang lepas dari fitnah Dajjal adalah kalau lepas dari fitnah hidup dan mati, ya baru bisa lepas dari fitnah Dajjal. 4 doa itu Pak doakan kan. Jadi jangan langsung salam, tapi tambah dengan doa itu. Berarti kalau ditambah, walaupun doa itu bukan rukun, disunatkan, tapi itu selalu diingatkan dan diingatkan dalam sholat lagi, ya Pak ya. Berarti itu kan doa luar biasa kan? Karena doa sholat itu kan doa luar biasa semua isinya. Ulang lagi Pak. Bapak hafal nggak itu? Kan gampang sekali. Allahumma inni a'udzubika min azabil. Semuanya sama kan di depan itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, wa a'udzubika min nari jahannam, wa a'udzubika min fitnatil
mahya wa mamati wa udzubika min fitnatil masihid dajjal. Sama kan doanya di depan itu Pak? Di belakangnya jadi berubah sedikit. Pertama apa? Kalau di belakang azabil qabri, azab kubur. Yang kedua nari azabi jahannam. Apa itu Pak? Neraka jahannam, azabi jahannam. Dua. Yang ketiga fitnatil mahya wa mamat, fitnah hidup dan mati, fitnah dunia dan fitnah akhirat. Hidup mati disebutkan mahya wa mamat. Kemudian terakhir min fitnatil masihid dajjal. Nggak mudah hafal Pak. Tentang sesuatu Pak, kayak orang belajar. Bapak kalau ingin itu harus baca doa. Jadi ternyata menghindari dajjal itu pakai apa Pak? Doa. Ternyata doa itu hebat. Jadi senjata kamus limin. Betul Pak ya? Jadi senjata apa? Iya. Banyak orang sekarang mengatakan bahwa doa itu bukan senjata. Nabi mengatakan doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata kamus limin. Jadi gunakan senjata itu. Bukan hanya senjata apa Pak? Senjata besi, senjata pistol, katapel, segala macam itu kan. Katapel senjata juga Pak. Katapel. Bukan hanya itu senjata, tapi doa. Jadi ketika kita doa kunut segala macam itu senjata nggak Pak? Senjata itu. Sekali lagi Pak doanya Pak, biar Bapak terhindar dari apa Pak? Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Doa itu Pak ya. Itu cara kata Nabi menghindar dari fitnah dajjal. Tapi ada lagi apa Pak? Doanya Bapak apa Pak? Bapak dianjurkan untuk baca apa? Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kenapa semua Pak tuh? Masya Allah. Bapak baca surat itu, Bapak terhindar dari Bapak dan dajjal, fitnah dan dajjal. Itulah Pak ya. Ciri-ciri Bapak, kita bahas sekarang Bapak.
Ciri-ciri Dajjal. Bapak capek ya dengan saya, Pak? Udah bunyi Pak belum, Pak? Udah bunyi belum? Pak, tanyalah Pak. Tanya sebelum kita masuk ciri-ciri ini. Ini lambat-lambat aja kerjaan kita ini ya. Nah, silakan Pak. Jadi, tapi apa ya Pak ya? Yang namanya manusia, dia punya pilihan. Disitulah dia menentukan pilihan baik atau buruk. Ya, semua manusia, semua makhluk yang berakal dikasih sama Allah Pak pilihan. Termasuk iblis. Iblis punya pilihan nggak Pak? Punya pilihan, dikasih sama Allah. Mau jadi yang baik kan Allah perintahkan sujudlah kepada Adam. Terus setelah itu kan ini kan ceritanya iblis. Kan ada hadis berikutnya itu adalah iblis, kamu mau masuk surga enggak? Kata siapa Pak? Kata Allah kepada siapa Pak? Kepada iblis. Ketika itu Nabi Adam sudah meninggal dunia, ya dikasih pilihan lagi. Apa kata Allah? Kalau kamu mau masuk surga dan aku maafkan kesalahanmu selama ini, caranya kamu sujud ke kuburan Adam. Udah jadi mati kuburan. Apa kata dia Pak? Dia balik lagi. Apa kata dia? Ketika hidup aja aku mau sujud, apalagi udah mati, kata dia. Padahal sebenarnya kan secara akalnya itu akal menurut Allah ya, yang merintahkan itu siapa? Allah. Kalau Allah perintahkan mau sujud sama siapa aja, ya kita serah Allah. Seperti apa contohnya? Bapak sujud di hadapan Ka'bah. Siapa merintahkan begitu? Bukan kiblat. Kalau Bapak mengatakan apa? Sujud sama batu, aku lebih hebat pada batu. Seperti apa dikatakan Umar bin Khattab. Tapi kata Umar apa? Karena Allah perintahkan dan Rasul mengerjakan, aku kerjakan. Karena masalahnya perintah itu, perintah Allah itu. Jadi Allah mau ngapain aja? Ya mutlak. Tapi kan perintah Allah itu juga apa Pak? Enggak masuk di akal betul. Bisa bukan bagaimana bahasa belibet banget ya. Ada bisa dimasukkan juga ke dalam akal. Walaupun menurut kita akal kita belum sampai. Seperti sujud kepada Ka'bah itu atau mencium Hajar Aswad. Itu hanya sebagai apa Pak? Lambang untuk pemersatu arah. Tapi kalau seandainya nggak ada orang pemersatu arah, kan lucu Pak. Sholat di Masjid Jabal Rahmah, satu menghadap ke depan, satu menghadap ke samping kiri, satu lagi menghadap ke kanan, satu lagi menghadap ke belakang. Pas ketika dia ruku, bertemulah kepala sama kepalanya. Ada ilah kan nggak cocok itu ada hikmahnya. Atau hikmahnya kita cari, makanya dikatakan karena hikmah itu mereka kata Allah, kamu lakukan aja dulu, habis itu nanti baru cari hikmah. Ada hikmah yang aku sampaikan kepada kamu, ada yang hikmahnya tidak kamu ketahui. Contoh misalnya kenapa kok sholat subuh 2 rakaat padahal kita baru bangun tidur kan lagi semangat 2 rakaat aja Bapak tidur, apalagi 4 rakaat lebih tidur pula sebab tidur. Ini banyak hikmahnya. Orang sholat 2 rakaat tidur ya hilang ingatan dia pas kita sholat. Jadi Pak, jadi gitu. Jadi Dajjal juga punya pilihan. Seperti kita Bapak Ibnu ini kan cerita Dajjal di awal Nabi pernah mengatakan, Dajjal asli itu kata Nabi, dia adalah keturunan dari Yahudi. Bapaknya tinggi, ibunya gendut, berarti seperti angka 10. Seperti apa Pak? Angka 10. Terus ayah dan ibunya ini mengajarkan keburukan kepada anak ini. Mengajarkan keburukan kepada anak. Pokok segala macam keburukan anak ini kan. Dan ketika anak ini melakukan keburukan, ayahnya menyokong dia. Berarti ini adalah Bapak, ada andil orang tua juga yang menjadikan anak itu Dajjal. Dan ketika Dajjal ini melakukan keburukan, dia senang luar biasa, senangnya luar biasa. Nah itulah Pak, kalau nggak melakukan keburukan demam dia. Nah itulah cikal bakal Dajjal. Jadi ada andil manusia. Kan kita baik buruk kan. Makanya Bapak sebenarnya bisa Pak jadi Dajjal kalau Pak mau jadi Dajjal. Ya misalnya kan ya, kalau mau jadi Dajjal di antara Dajjal yang berapa Pak tadi Pak? Yang 30 kecil itu bisa Bapak jadi Dajjal kalau Pak mau Pak. Pokoknya Pak, Bapak ikutin saja segala keburukan dan Bapak senang melakukan keburukan. Kalau tidak melakukan keburukan itu Bapak demam. Ah itu Dajjal. Coba. Bisa. Nanti itu pilihan Pak jadi Dajjal itu. Dan Dajjal yang besar itu keburukannya sangat besar sekali keburukannya. Sampai dia membunuh orang
Dibolehin sama ayahnya dan ibunya. Itu kan cerita Nabi kan. Dibiarin. Itu bagus tuh nak kau bunuh orang. Itu mantap tuh. Disokong sama ayah dan ibunya. Heran. Nah itulah Pak, heran Pak. Jadi Pak, Allah memang mengtakdirkan baik yang buruk. Sekarang silakan Bapak milih, termasuk Dajjal. Jadi bukan artinya dia utusan Allah juga gitu. Agak susah kita mengatakan dia utusan Allah. Yang namanya utusan Allah itu Bapak pasti disuruh yang baik. Sebenarnya dia utusan siapa? Utusan dirinya sendiri dan sama syaitannya, itu kan. Berarti dia mewakili siapa Pak? Dajjal itu mewakili siapa Pak? Syaitannya. Nanti kalau ada dukun segala macam dia mewakili siapa Pak? Syaitannya itu Pak. Itu ya. Jadi biar mantap nih, biasanya bisa kita bedakan itu kan. Sebab juga orang-orang korupsi itu dia juga mewakili, apa kata? Saya ini perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat. Mewakili apa? Mewakili ambil duit rakyat untuk saya. Nah, kan? Karena perwakilan juga kan namanya Pak ya. Jawablah Pak ya gitu. Kan mereka mengaku sebagai wakil kita juga kan? Ngaku nggak Pak? Mewakili kalau duit banyak dia sudah mewakilkan. Kalau untuk senang-senang dia mewakili kita. Kalau sudah untuk beli mobil baru dia wakilkan kita. Terus kita tak perlu dapat mobil baru lagi kan sudah diwakilkan. Itu wakil juga Pak. Tapi kalau Bapak miskin nggak mau dia mewakilkan Bapak sebagai orang miskin, nggak mau dia. Wakil juga kan namanya Pak ya. Tapi Tuhan telah tempatkan bukan bahasa wakil di tempatnya. Udah cukup lah Pak ya. Cukup ya Pak. Ada mau nanya nggak? Dah kayak cukup. Tutup itu dulu, besok kita ciri-ciri dan Dajjal. Kecil-kecil aja kita belajar dikit-dikit ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari Dajjal. Mohon maaf Pak ya, lama kita nih di Dajjal ini, lama kayaknya kita ini muter-muter di sini dulu. Terima kasih Pak. Kita tuh kena baca alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.